Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada zuhur yang ke-20 dari zuhur-zuhur Ramadan ini. Kita masih diberi hidayah oleh Allah untuk mau mengerjakan suruhnya dan meninggalkan larangannya. Kemudian selawat beriring salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita kirimkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar kelak kita mendapat syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat jemaah zuhur yang berbahagia, pada zuhur hari ini kita berbincang-bincang berkaitan dengan zakat fitrah. Karena di akhir bulan Ramadan ini kita diperintah untuk itu. Kalau kita perhatikan puasa yang sedang kita lakukan sekarang ini diwajibkan oleh Allah pada tahun kedua Hijriah. Jadi ayat yang selalu kita baca di bulan Ramadan ini, yaitu ayat 184 itu turun pada tahun kedua Hijriah. Artinya 2 tahun setelah Nabi kita Muhammad SAW pindah ke Madinah. Di akhir bulan Ramadan Nabi bersabda, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadana lisaim minal lagwi wa rab tuhratan lisaim minal lagwi wa rafas wa tu'matan lil masakin man addaha qabla shalah fahiya zakatul maqbulah wa man addaha ba'da shalah fahiya sadaqatu minas sadaqat." Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Difardukan oleh Rasulullah SAW zakat fitri di bulan Ramadan. Kemudian berfungsi untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perbuatan lagho dan rapas, dan untuk makanan bagi orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum solat hari raya, maka dia terhitung zakat yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah solat hari raya, dia terhitung sedekah dari sedekah biasa. Dari hadis ini bahwa yang pertama zakat fitrah itu dibayarkan di bulan Ramadan. Yang kedua isinya tuhratal lisaim minal lagwi rafas, menutup keteledoran. Jadi puasa yang sedang kita lakukan sekarang ini, mestinya kalau mata tersalah pandang, mulut tersalah ucap, telinga tersalah dengar, hidung tersalah cium, tangan tersalah jangkau, kaki tersalah langkah, mestinya kita tebus dengan astaghfirullahalazim, asyhadu an la ilaha illallah. Namun mungkin ada juga kesalahan kita yang kita tidak sadari. Maka setiap kali kita melakukan kesalahan, setiap kali kita pula bertaubat, tapi di akhir Ramadan ini ada lagi taubatnya dengan membayar zakat fitrah. Mudah-mudahan kita nanti akan ditutup keteledoran kita berkaitan dengan ibadah puasa yang sedang kita lakukan ini. Tu'matan lil masakin, dia ini merupakan makanan bagi orang miskin. Maka Nabi mengatakan, ugnuhum anis su'al fi hadzal yaum, kenyangkan mereka pada hari ini. Jadi pada hari raya Idul Fitri nanti itu, kalau ada jemaah Masjid Al-Munawwarah yang bekerja karena tidak ada yang akan dimasaknya pada waktu zuhur itu, maka semua kita berdosa oleh karenanya. Tapi kalau dia bekerja karena memang siklus kerjanya kayak begitu, tidak ada masalah jemaah yang berbahagia. Jadi bekerja karena tidak ada yang akan dimakan. Kemudian diingatkan oleh Nabi, barang siapa yang menunaikannya sebelum solat hari raya, dia zakat yang diterima.
Dan siapa yang menunaikannya setelah hari raya, dia hanya terhitung sedekah dari sedekah biasa. Itu hadis pertama. Hadis kedua, faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri so'an min tamarin au so'an min sya'ir alal abdi wal khurri wal zakari wal unsa wal saghir wal kabir minal muslimin wa amaraha an tuadda qabla khurujin nas ila shalah, rawahu Bukhari. Difardukan oleh Rasulullah SAW zakat fitri segantang kurma atau segantang gandum atau segantang syair atas budak dan merdeka, laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, dan dengan yaitu orang muslim, dan disuruh menunaikannya sebelum orang keluar dari solat hari raya. Di hadis ini diingatkan banyaknya zakat itu so'an itu sukatan, bukan timbangan ya. So'an itu kalau disukat dengan sukatan kita, segantang Arab itu lebih kurang 10 tekong susu cap nona. Nah, kalau beras dia 10 tekong susu cap nona itu lebih kurang 2,5 kilo. Ya, itu tentu sebenarnya lain berasnya, tentu lain beratnya sebenarnya itu. Nah, kembali jadi so'an min tamarin. Kemudian apalagi yang disebut sini, alal abdi wal khurri, atas hamba dan orang merdeka. Jadi hamba wajib bayar zakat fitrah. Hamba tidak wajib solat Jumat, tapi dia wajib bayar zakat fitrah. Siapa yang bayarkannya? Majikannya. Oleh sebab itu orang yang di bawah kita nafkahnya, maka kita bayarkan zakat fitrahnya. Saya buat contoh, di rumah bapak ada pembantu. Pembantu tidak wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Kalau dibayarkan itu kebaikan kita. Kenapa? Karena gaji pembantu itu sebenarnya besar. Gajinya memang 1.500.000, tapi dia tak perlu memikirkan sewa rumah, tak perlu memikirkan makannya, tak perlu memikirkan uang transport dan lain sebagainya, karena itu semua dihandle oleh majikannya. Tapi kalau di rumah kita ada keluarga yang katanya mau mencari kerja di Pekanbaru ini, tapi sudah setahun belum juga dapat kerja lagi. Mungkin keluarga suami, mungkin keluarga istri. Karena dia di rumah kita ambil tenaganya, jemput antar anak lah, belikan barang lah, antar istri lah, dan lain sebagainya. Maka di zakat fitrah ini kita bayarkan zakat fitrahnya. Orang yang kita beri nafkahnya, kemudian kita ambil tenaganya, kita bayarkan zakat fitrahnya. Merdeka tidak perlu diuraikan. Wa zakari wa unsa, laki-laki dan perempuan. Wa shaghir wal kabir, anak kecil dan orang dewasa. Jadi ketentuannya, kalau ada bayi nanti cucu kita yang lahir 2 menit sebelum kita berbuka di hari terakhir itu wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Jemaah yang berbahagia, minal muslimin, dari orang muslim. Jadi kalau kita perhatikan, kalau hadis pertama adalah orang yang berpuasa yang wajib bayar zakat fitrah. Maka kalau pernah juga kita dengar, kalau tidak puasa untuk apa pula berfitrah? Ya, itu hadis pertama benar. Tapi hadis kedua tidak. Hadis kedua itu minal muslimin. Selama merek muslimnya belum dicabut, dia tetap wajib bayar zakat fitrah. Jadi kalau kita balik bertanyanya dalam konsep dakwah, ada jemaah kita tidak solat tapi puasa. Tidak pula kita katakan kalau tidak solat tidak usahlah puasa, tidak perlu. Biarlah dia puasa walaupun tidak solat. Ada jemaah kita bayar fitrah tapi tidak puasa. Biarlah dia bayar fitrah, tidak usah puasa, daripada tidak puasa dan tidak bayar fitrah. Kenapa? Dalam konsep dakwah itu biarkanlah dia tersangkut di mana dia mau tersangkut. Tersangkutnya di puasa, alhamdulillah. Tersangkutnya di zakat, alhamdulillah. Oleh sebab itu di akhir Ramadan ini jangan ada jemaah masjid kita ini yang berkata, susah saya tahun ini, tidak bisa bayar zakat fitrah. Nanti berjalan kita ke rumahnya, ada juga 7 macam kuih di rumahnya, jemaah yang berbahagia. Ini berartinya cara berpikir masyarakat kita belum pas. Padahal kalau kita perhatikan, siapa yang wajib bayar zakat fitrah? Kalau di rumahnya ada 4 orang, untuk zuhur pada hari raya itu dia perlu 1 kilo memasak, kemudian di rumahnya ada 1,5 kilo, dia wajib berzakat dengan 1,5 kilo itu.
kan berlebih setengah kilo tu. Wajib berzakat dengan setengah kilo. Untuk makan malam nanti pula urusannya. Yang dipikir hanya untuk makan siang itu. Artinya apa? Dalam hal zakat fitrah ini, orang miskin wajib zakat fitrah, kecuali orang miskin yang tidak punya kelebihan dari yang akan dimasak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.